Selamat pagi anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali pada hari ini dalam pembelajaran kita lanjutan daripada aku citra Allah. Sebagai citra Allah, apakah tugasku di dunia ini ataupun dalam kehidupanku sehari-hari, terutama dalam pembelajaran sekolah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ataupun tugas-tugas kita apa yang kita lakukan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita telah mempelajari saya bertugas sebagai melanjutkan karya keselamatan Allah di dunia ini. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, untuk hari ini Ananda mendengarkan penjelasan saya secara singkat. Namun dalam hal ini apa yang saya sampaikan itu anak-anak sekalian boleh menulis di buku tulisnya dengan baik supaya nanti bisa dihafal kembali. Maka anak-anak sekalian, untuk hari ini kita lihat sejauh mana dan bagaimana saya citra Allah di dunia ini untuk melaksanakan tugas karya Allah lewat kehidupan saya, terutama lewat pembelajaran saya di sekolah ini. Kitab suci menegaskan martabat manusia sebagai citra Allah. Sebagai citra Allah, manusia dipanggil. Artinya bahwa kita, setiap manusia ciptaan Tuhan, dipanggil oleh Allah untuk diberikan tugas, terutama untuk beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi ini, sekaligus menaklukkannya serta menguasai ciptaan Allah. Bisa kita lihat nanti dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 30. Bahwasanya bukan hanya sebagai manusia ciptaan Allah saja, tetapi supaya boleh kita menaklukkannya dengan baik, bukan secara sembarangan, tetapi berfungsi dan berguna untuk kita semua. Panggilan yang agung itu perlu ditempatkan dalam konteks keselamatan. Allah merindukan dan mengharapkan keselamatan ciptaannya di dunia ini. Keselamatan itulah yang dikehendaki Allah sendiri, yaitu keselamatan secara utuh dan terpadu. Artinya secara utuh dan terpadu bahwasanya hidup kita sesuai dengan perlakuan dan tindak laku kita dalam kehidupan kita, baik perkataan, perbuatan kita sehari dimanapun kita berada, terutama di sekolah ini. Itulah yang dibutuhkan oleh Allah dari kita supaya kita selamat. Tidak hanya menyangkut diri sendiri, tetapi juga erat kaitannya dengan ciptaan Tuhan yang lain. Oleh karena itu manusia tidak dapat bersikap sesuka-sukanya, sewenang-wenangnya atas kuasa dan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita sebagai tugas tetap juga kita tanggung jawab. Memang dikatakan bahwasanya manusia sebagai yang berkuasa menaklukkan segala ciptaannya, tapi bukan sewenang-wenang saja, itu maksudnya di situ. Maka kuasa yang diberikan Allah itu sifatnya terbatas. Artinya terbatas bahwa segala sesuatu yang diciptakannya di bumi ini, manusia itu berkuasa atasnya. Namun dalam kuasa yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah sesuka-suka hati kita. Contoh, merambah hutan salah satunya. Beberapa tahun yang silam, manusia hanya mementingkan dirinya sendiri, ataupun suatu perusahaan mementingkan usahanya sendiri, bagaimana supaya dapat berkembang tanpa memikirkan apa efek sampingnya di kemudian hari kelak. Itu maksudnya dari situ sifatnya terbatas, diberikan keleluasaan, tetapi ada batasan yang perlu kita ikuti aturan dan peraturan. Artinya setiap yang dilakukan oleh manusia itu harus dipikirkan apa yang terjadi kelak nantinya jika saya lakukan hal yang sama misalnya. Maka manusia tidak dapat menjalankan tugasnya melebihi kekuasaan,
dan batasan yang diberikan oleh Allah. Manusia perlu menjalankan tugas secara bijak. Artinya segala sesuatu yang Ananda lakukan dalam kehidupanmu di rumah maupun di sekolah, Ananda harus bijak. Artinya bijak memikirkan segala sesuatu yang Anda lakukan mempunyai keberhasilan dan membawa kebahagiaan bagi dirimu dan juga bagi orang lain. Itu artinya bijak. Kalau hanya pintar, pandai saja, mungkin bisa saja untuk mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan yang lain. Itu maksudnya Allah mengatakan bahwa menjalankan tugas di dunia ini diberikan kuasa tetapi secara bijak untuk kepentingan bersama manusia dan ciptaan Tuhan lain, serta demi kemuliaan Allah itu sendiri. Nah, oleh karena itu anakku sekalian, akibatnya adalah kebahagiaan yang dialami oleh manusia itu sendiri. Itulah maknanya bahwasanya kuasa yang diberikan Allah kepada manusia itu kita pergunakanlah dalam kehidupan kita secara bijak. Maka sesungguhnya egoisme itu artinya mementingkan kepentingan kelompok, kepentingan diri sendiri, kepentingan sesama dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu keserakahan. Sikap acuh tak acuh terhadap kerusakan ciptaan Tuhan menjadi musuh utama setiap manusia. Oleh karena itu perlu kita perhatikan bahwasanya apa yang kita lakukan itu bukanlah hanya mementingkan saya, bukan hanya mementingkan kelompokku, bukan hanya mementingkan satu kampungku, bukan mementingkan satu sukuku, tetapi mementingkan semua ciptaan Tuhan lain, bukan hanya manusianya, tetapi ciptaan Tuhan yang lain, termasuk hewan-hewan ciptaan Tuhan, termasuk tumbuh-tumbuhan di dalamnya. Itulah maka diberikan kita kuasa, tapi kuasa itu adalah ada keterbatasannya, mempunyai aturan dan peraturan, termasuk dalam hidup kita sekarang, termasuk anak-anakku sekalian, mempunyai kebijakan bagaimana untuk meningkatkan hidupmu, meningkatkan mutu kita sebagai para siswa, meningkatkan mutu kita sebagai pekerja. Kalau kita bekerja misalnya membantu orang tua dan lain sebagainya, secara semua kita lakukan itu dengan bijak dalam kehidupan kita, sehingga kita dikatakan oleh siapapun termasuk Allah sendiri, kamulah yang menjadi pewaris di dunia ini, mewartakan kabar sukacita, kabar gembira, kabar keselamatan kepada semua orang, termasuk Anda sekalian. Lewat pembelajaran yang baik masa daring ini, kamu dianggap sebagai penyambung, penyampai kabar keselamatan, kabar sukacita kepada semua orang, termasuk diri kita sendiri. Demikianlah anak-anakku sekalian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anakku sekalian bersama-sama dengan kita, keluarga kita, Bapak Ibu guru semuanya dalam keadaan sehat selalu. Tuhan memberkati kita.